إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Sabilun Najah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah masih dalam suasana tahun baru Hijriah, bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Lambat atau pasti bahwa jatah usia kita, jatah umur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkurang. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi, marilah kita mengkalkulasi sisa hidup kita. Kehidupan kita ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan, medan terjal yang harus terus kita daki, hingga medan menurun dan mendatar tak boleh membuat kita ini terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang adalah sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar, selamat sampai tujuan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambu-rambu yang mampu memandu kita, yang mampu mengarahkan kita dari jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan hidup ini. Sesuai firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti istirahat
untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan berikutnya. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, untuk melakukan evaluasi, untuk menghitung, sekaligus kontemplasi. Dalam bahasa Arabnya adalah muhasabah. Pentingnya muhasabah ini Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri Anda, introspeksilah kalian sebelum kalian nanti dihisab, sebelum kalian nanti dihitung, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyikapan yang sebenarnya, untuk menghadapi hisab yang sebenarnya, hisab yang sesungguhnya ada pada hari kiamat, yang akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat masih hidup di dunianya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 5 hal yang paling tidak yang bisa saya sampaikan dalam introspeksi atau manfaat dari muhasabah. Yang pertama, bahwa muhasabah atau introspeksi diri adalah sebagai wahana mengkoreksi diri. Dengan introspeksi diri kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup, sekaligus mengkoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan hidup selama ini. Apakah yang dominan adalah kebaikan atau keburukan? Apakah manfaat atau mudaratnya yang paling banyak? Apakah semakin mendekat diri kita ini kepada Allah, atau justru menjauhkan diri kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka untuk memberikan kesaksian, kaki mereka untuk berbicara mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan saat masih hidup di dunia. Quran Surat Yasin ayat 65. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, manfaat dari introspeksi diri yang kedua adalah memperbaiki diri. Kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan kita ini akan lebih baik. Waktu yang kita lewati akan senantiasa penuh dengan manfaat, akan senantiasa penuh dengan maslahat, akan senantiasa untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Yang ketiga dari manfaat untuk introspeksi diri adalah momentum mawas diri. Diibaratkan kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh liku-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan diri kita untuk terjerumus ke jurang yang lebih dalam. Sesuai dengan firman Allah, atiullah atiur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, manfaat yang keempat dari introspeksi diri adalah kita punya komitmen untuk memperkuat diri kita. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karena itu, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal yang positif.
hari ini dan hari yang akan datang, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabiun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbunun, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia akan tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang dilaknat atau orang yang celaka dalam hidupnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang kelima, manfaat dari introspeksi diri adalah sebagai sarana meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadarnya bahwa keberadaan kita ini sampai hari ini, sampai detik ini tidak lepas dari nikmat-nikmat yang dikarunakan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga dari uraian yang saya sampaikan tadi, semoga kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini kita masih di bulan Muharram, bulan atau tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Ini adalah lembaran baru untuk memberikan catatan tulisan yang terbaik kepada kita sendiri untuk masa depan kita setelah nanti di hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi hadha yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minna minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.